Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kahandayani, kelas 10 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoka. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang kesetiaan seekor harimau. Pada zaman dahulu di daerah Tasikmalaya, hiduplah sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini sangat mendambakan akan lahirnya seorang anak dalam kehidupan mereka. Pada suatu siang yang terik, suami istri tersebut berjalan menuju ke hutan. Ia sontak terkejut atas kehadiran seekor bayi harimau yang ditinggal mati oleh induknya. Setelah lama berdiskusi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa pulang anak harimau tersebut. Anak harimau tersebut mereka rawat, dididik, dan diasuh seperti anak mereka sendiri. Besarnya kasih sayang suami istri tersebut kepada seekor harimau itu membuat harimau tersebut menjadi hewan yang cerdas, tangkas, dan cerdik. Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun pula. Harimau tersebut tumbuh menjadi hewan yang besar, pintar, dan mampu mengerti kata-kata yang selama ini diucapkan oleh suami istri tersebut. Harimau itu diberi nama Siloreng. Demikianlah panggilan kesayangan dari suami istri tersebut untuk harimau itu. Pada suatu hari, sepasang suami istri ini pun mendapat karunia yang tak ternilai harganya, yakni kehadiran seorang bayi laki-laki yang sehat dan menyenangkan dalam kehidupan mereka. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah berkebun. Dengan adanya Siloreng, mereka selama ini berinisiatif untuk menjadikan Siloreng sebagai pengasuh dan penjaga anak tersebut. Suami istri tersebut sangat sayang kepada Siloreng karena ternyata Siloreng mampu menjaga kepercayaan dan keselamatan nyawa buah hati mereka. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa bulan. Pada suatu siang yang terik, saat suaminya meninggalkan rumah untuk bekerja di sawah, ia pun membuat makanan yang akan ia bawa untuk suaminya di ladang nanti. Setelah beberapa lama, ia pun berangkat dari rumah, dan setelah ia meniti jalan yang cukup jauh, ia pun sampai di tempat suaminya bekerja. Begitu melihat kedatangan istrinya, suami tersebut langsung mencuci tangan, membersihkan diri, dan melahap makanan yang dibawa oleh istrinya untuknya. Selama beberapa lama kemudian, saat suami istri tersebut berbincang dan si suami menghabiskan makanan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Siloreng yang berlari pontang-panting ke arah mereka dan melewati pematang sawah secara membabi buta. Istrinya pun keheranan. "Wahai suamiku, mengapa Siloreng bertingkah seperti ini? Mengapa tidak?" Siloreng berlari pontang-panting tanpa memperhatikan jalan yang ia lewati. Ia mengelus-eluskan badannya ke kaki suami istri tersebut dan mengerang dengan kerasnya. "Iya istriku, aku juga baru pertama kali melihat Siloreng bersikap seperti ini." Akhirnya mereka pun keheranan memikirkan apakah yang terjadi. Setelah beberapa menit kemudian, istrinya pun berteriak, "Hai suamiku, lihat mulut Siloreng yang penuh dengan darah," kata istrinya sambil tersentak kaget. "Iya istriku, mengapa mulut Siloreng penuh dengan darah?" kata suaminya. Seketika suaminya tersebut pun langsung berpikir yang tidak-tidak. Ia berpikiran bahwa Siloreng lah yang memangsa anaknya atau melukai anak tersebut. Kau yang memakan anakku, kau yang telah melukai anakku. Jika tidak, mengapa ada darah di mulutmu? Ucap si suami sambil menahan emosi. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena bayi itu dijaga oleh Siloreng dan tidak ada seorang pun yang mampu mengganggu si bayi tersebut di rumah. Siloreng yang dituduh tidak-tidak, ia pun segera menggelengkan kepalanya, tambah meluaplah amarah si suami tersebut. Dalam emosi yang sangat meluap-luap, si suami tersebut pun menginterogasi Siloreng. Tetapi tetap juga Siloreng tidak mengaku, bahkan ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Di saat Siloreng berkelakuan demikian, darah itu
darah yang ada di mulutnya pun berhamburan. Dan si suami tersebut pun sangat marah kepada si Loreng. Seketika ia mengambil sebilah pedang dan menebas kepala si Loreng. Kepala si Loreng pun terputus karena si Loreng juga tak mampu menghindari serangan tersebut karena kaget. Akhirnya harimau itu pun mati mengenaskan. Seketika itu pula mereka sepasang suami istri itu berlari secepatnya ke rumah. Sesaat mereka telah sampai di rumah, didapatinya anaknya tidur dengan pulas. Si anak tersebut pun bangun bahagia setelah melihat kedatangan kedua orang tuanya. Setelah puas memandangi anaknya yang bahagia, mereka pun menyebarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Didapatinya lah seekor bangkai ular yang berlumuran darah di bawah ayunan anak bayi mereka. Mereka pun terdiam dan berpikir, ternyata saya salah paham, ucap suaminya. Saya salah paham dan telah membunuh si Loreng yang tidak bersalah. Padahal dialah yang melindungi anak saya dari serangan ular besar tersebut. Demikian kata penyesalan yang terucap dari dalam hati suami tersebut. Ternyata si Loreng telah berjasa menyelamatkan nyawa bayi mereka. Mereka pun sangat menyesal atas tingkah mereka dan perlakuan mereka kepada si Loreng. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Si Loreng yang mati mengenaskan pun tak dapat dihidupkan kembali. Dan hal yang mereka lakukan adalah didasari dengan salah terka dan salah faham, sebab mereka dikuasai oleh emosi yang tidak terkendali. Dalam bahasa Sunda, salah terka disebut nyalahan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka tempat suami istri itu dinamakan penyalahan. Lama-kelamaan, penyalahan makin banyak penduduknya, sampai menjadi sebuah desa yang ramai. Menurut kepercayaan mereka yang berasal dari desa penyalahan, senjata apapun sampai saat ini tidak mampu membunuh seekor harimau. Hal ini terjadi karena di desa penyalahan pernah terjadi peristiwa mengenaskan, yaitu seekor harimau yang dibunuh karena salah terka. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak mengandalkan emosi yang sangat besar. Apapun itu, kita harus berpikiran tenang dan tetap berpikiran positif agar semuanya terjadi dalam kendali kita sendiri. Demikianlah kisah yang mampu saya ceritakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hikmah dari kisah ini yaitu janganlah kita terlalu cepat berburuk sangka yang dapat berujung salah terka dan akhirnya membuat kita melakukan tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan pada suatu hari nanti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.